Siap-siap ada skema baru nantinya pensiunan PNS bisa mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menargetkan kebijakan ini bisa berjalan pada 2023 mendatang. Saat ini skema pensiun PNS adalah pay as you go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dari dana APBN. Nah, nantinya dengan skema ini disebut dengan iuran pasti atau fully funded, di mana uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah presentasi dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar. Alex juga menambahkan skema pensiunan fully funded ini akan diterapkan untuk ASN atau PNS yang baru direkrut. Sementara ASN atau PNS yang sudah bekerja lebih dulu tetap akan mendapatkan skema pensiunan pay as you go. Uri, terima kasih. Duta Korpri dari Kemenpora, dan juga terima kasih Pak Ariandi, Direktur Operasional Taspen, Pak Aidu, Direktur yang menangani pensiun di Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan semua seluruh Indonesia. Hari ini kita bersyukur ada 2 pakar, Pak Ariandi dan Pak Aidu, yang memahami betul bagaimana desain dan tata kelola pensiunan ya dari para ASN. Nah, hari ini saya mengajak kita semua memikirkan lebih serius lagi agar besok saat pensiun kita semua para ASN bisa sejahtera. Sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima ya maksimal ini pengetahuan saya, seingat saya 75% dari gaji pokok. Nanti Pak Idu dan Pak Rendi akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4 juta, maka kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit. Sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya concern betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Sudah berkali-kali ini kita bahas untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, iurnya diperbesar. Karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur. Ya, uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen, di tempat Pak Ariandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola. Jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Ariandi, saya membaca berita, banyak sekali, ini Pak Aidu, berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya, pasti dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi, siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya, jandanya, atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita memiliki kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen. Sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh PT Taspen. Saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca, ya, menyimak dan melakukan analisisnya.
Kemudian yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya, seluruh pengurus Korpri, kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita, sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun. Jadi kita investasinya panjang. Kalau masuk umur 30, nanti pensiun umur 60, kita bisa investasi 30 tahun rutin, kita potong gaji untuk persiapan pensiun di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu. Yang masih 15 tahun melakukan upaya top up melalui PT Taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik. Atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah. Tidak 4%, ya, tapi menjadi 10%. Itu nanti juga pensiunan kita akan bertambah lagi. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita lakukan, maka saya mengundang Pak Aidu dan Pak Ariandi yang sudah makan asam garamnya persoalan pensiun. Jadi tolong nanti Pak Ariandi diberikan trik dan tipsnya, juga Pak Aidu. Seperti saya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan saat saya pensiun nanti kerjasama dengan di Taspen Live. Demikian pengantar saya, Puri, terima kasih. Selamat Dies Natalis untuk UNS yang ke-49, titip mumpung pas ketemu rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Sukses selalu, Korpri, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.